Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Menjamin nggak? Nggak ada yang menjamin, Pak. Apakah NKRI masih utuh? Nggak ada yang menjamin. Yang timur lepas, udah bukan NKRI lagi, itu kurang satu udah. Nanti lepas semua, tinggal negara Jawa. Ya udah, kita aja di sinilah. Ya kan? Ini Pak, kalau nggak diantisipasi dengan baik, saya sudah menyampaikan tadi, itu semua ada invisible hands, ada desain dari luar. Cuman yang saya sampaikan tadi adalah dampaknya. Artinya Indonesia ini ke depan itu akan dibagi-bagi Pak oleh negara yang punya kepentingan. PKI itu salah satu dari proxy war mereka. Ya Pak ya. Tadi saya bilang tadi di sana ada Tiongkok kan, Cina mengambil apa tadi Pak? Apa? Kalimantan. Nah, ya disitulah mereka Pak menyebarkan proxy war-nya menggunakan invisible hand-nya. Salah satunya ya PKI tadi. Jadi itu merupakan desain yang kalau kita berpikir itu belum sampai pikiran kita Pak. PKI itu sengaja memang sekarang digambar-gambirkan lagi. Tujuannya apa? Yang tadi itu. Tiongkok punya kepentingan kepada bangsa Indonesia. Coba saya saja di bawah banyak yang diisukan. Itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Saat ini anak-anak muda terbius oleh teori 3 kuda merangkak, yaitu bahwasanya G30 tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden. Dan ini adalah tidak benar. Merangkak yang pertama yaitu teman-temannya di Angkatan Darat dibinasakan, dibasmi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tiongkok punya kepentingan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya biar kita, bangsa kita semakin carut-marut, dimasukkanlah isu PKI. Dibuatlah PKI akan tumbuh lagi. Memang akan tumbuh betul. Kenapa? Kita tidak boleh memungkiri Pak. Orang-orang yang berjiwa komunis itu sudah masuk ke kalangan kita. Masuk di pemerintahan, di DPRD, ya, bahkan di ulama, mungkin juga di TNI Polri. Sudah ada Pak. Cuman kita nggak usah lah, ini kan saudara kita semua. Yang saya bahas tadi itu adalah orang-orang pihak luar yang punya kepentingan. Mereka menggunakan bangsa kita sendiri Pak. Kasihan, kita menjadi korban. Jadi kita komunis ini menggunakan orang-orang Indonesia sendiri untuk masuk ke berbagai kalangan. Tujuannya apa? Misalnya dia masuk di pemerintahan, misalnya dia masuk di DPRD. Sudah ada deal-deal. Nanti kalau Anda menjadi anggota dewan, kalau Anda menjadi pejabat Pemkot, tolong buat kebijakan yang menguntungkan saya. Nah itu sudah ada deal-dealnya Pak. Ya mungkin Bapak lebih tahu lah, gak usah saya bahas lebih lanjut, nanti tidak elok. Ya, itu sudah ada deal-dealnya. Jadi sengaja menggunakan pihak-pihak orang kita sendiri. Memang itu sudah ada Pak, tapi semua itu desain yang lebih besar yang saya lihat tadi, itu ada dari negara-negara yang punya kepentingan. Wah, dikabarkan bakal ada isu presiden 3 periode. Jika Jokowi 3 periode, maka PKI yang jingkrak-jingkrak. Baru-baru ini seperti dilansir dari Detikcom, Bapak Reformasi Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Amin Rais melontarkan dugaan bahwa Jokowi akan mengusulkan pasal presiden boleh menjabat selama 3 periode. Keinginan ini jelas menabrak amanat reformasi 1999 yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode. Pernah dituliskan oleh penulis bahwa ada judul Waspada Agenda Besar Parlemen Indonesia periode 2019-2024, dan akhirnya tulisan tersebut viral, dimuat di beberapa situs berita online. Tulisan tersebut dirilis pada 15 Juli 2019 atau sekitar 12 Zulqa'dah 1440 di Facebook. Sekarang akun Facebooknya telah di-banned oleh pihak Facebook.
Dalam tulisan tersebut, seorang penulis itu menjelaskan tentang adanya skenario dan juga target yang hendak dicapai di balik isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 hasil amandemen tahun 1999 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang semula hanya 2 periode, menjadi kemungkinan 3 periode atau lebih. Tulisan tentang jabatan presiden 3 periode atau lebih itu ditulis 2 tahun lalu, ternyata bukanlah isu belaka. Sekedar mewanti-wanti untuk mewaspadai permainan Partai Komunis Indonesia, dia juga paham Cina komunis melalui antek-anteknya dalam negeri ini. Bila lengah, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 7 kemungkinan akan berhasil. PKI dan antek-antek komunis pun akan tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak merayakan kemenangan agenda mereka semua. Isu tentang rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7, nampaknya akan menjadi perbincangan hangat dan juga panas. Diprediksi akan timbul gejolak sosial yang meluas di masyarakat. Bagaimana mungkin saat ekonomi anjlok, angka kemiskinan bertambah, pengangguran pun bertambah, rakyat hidup susah, malah minta 3 periode. Yang bener aja. Ngakunya sih nggak ada niatan untuk 3 periode. Tapi pengamat memahami bahwa Jokowi dibaca dengan kebalikannya. Pernyataan Presiden Jokowi untuk mengaku tidak ada niatan menjabat selama 3 periode diragukan oleh banyak pihak. Salah satunya diragukan oleh salah satu aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Andrianto. Menurut Andrianto, pernyataan Jokowi ini harusnya dibaca secara terbalik. Pahami Jokowi yakni baca kebalikannya. Lagi pula kan oligarki yang mau Jokowi 3 periode, mereka nyaman sama Jokowi, ujar Andrianto kepada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 16 Maret. Menurut Andrianto, rencana 3 periode merupakan keinginan oligarki yang selama ini mengontrol dan menikmati rezim. Mereka puas dengan polisi yang ada, misalkan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Omnibus Law. Bagi mereka, polisi saat ini membuat mereka semakin tajir dengan ongkos politik yang semakin mahal. Bahkan, kata Andrianto, oligarki tersebut yang merasa was-was ketika survei masih mengunggulkan Prabowo Subianto. Atas dasar itulah, analisa Andrianto, Prabowo tidak diinginkan selama belum ada figur kuat yang menandingi Prabowo. Keinginan periode ketiga itu nyata. Buat mereka hanya Jokowi yang bisa tandingi. Belajar dari kasus Rusia, kaum oligarkinya berkuasa. Presiden yang tadinya cuma bisa 2 periode, namun di amandemen demi Putin terus berkuasa. Meskipun demikian, kata Andrianto, sosok Putin berbeda dengan Jokowi. Pemimpin Rusia itu di mata masyarakat sangat memuaskan karena kinerjanya dinikmati oleh masyarakat. Hal itu berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi. Ini beda dengan kita yang selama 6 tahun terlihat dalam kontrol oligarkis.